Artis jebolan pencarian bakat Indonesia Idol tiba-tiba ramai dibicarakan netizen. Ia dilaporkan seseorang ke polisi. Tuduhannya bukan main-main. Melakukan tindak pidana ruda paksa terhadap siswi SMA. Kejadiannya di sebuah kamar hotel di Atambua. Benarkah penyanyi pria berinisial PK itu melakukan tindakan yang tak pantas itu? Ataukah ada kemungkinan lain? Saksikan selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, Bos bantu klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Bos tidak ketinggalan informasi berikutnya dari Prime Crime. Bos, kita mulai cerita dari korban dulu ya. Nah, korban dalam kasus ini inisialnya ACT. Umurnya 16 tahun, masih siswi SMA, masih anak secara hukum. Peristiwa yang dialami ACT ini bukan cerita gosip di media sosial. Keluarganya datang langsung ke kantor polisi. Laporan resmi dilayangkan pada Selasa malam 13 Januari 2026. Yang melapor adalah Maria Trizitabete usia 46 tahun, perwakilan keluarga korban. Jadi, ACT tidak datang sendiri, ia datang didampingi keluarga. Laporan itu kemudian diterima dan dicatat oleh Polres Belu dengan nomor laporan yang jelas. Ada prosesnya, ada berkasnya. Bos, di laporan dan pemberitaan, nama yang disebut bukan satu orang. Yang pertama adalah RM. Usianya 21 tahun, dalam laporan, RM dicatat sebagai pelaku utama. Selain RM, media juga menyebut satu nama lain berinisial PK. PK dikenal publik sebagai artis nasional asal Atambua dan disebut sebagai jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Netizen mengaitkan inisial PK ini dengan Pici Kota, namun nama lengkap ini belum dikonfirmasi kepolisian. Dalam sejumlah pemberitaan, PK disebut sebagai salah satu pihak yang berada di lokasi kejadian bersama RM. Selain RM dan PK, laporan juga menyebut ada satu orang lain yang berada di lokasi pada waktu yang sama. Identitas orang ketiga ini tidak dipublikasikan ke media dan tidak disebutkan secara terbuka dalam pemberitaan yang beredar. Jadi, sejak awal, perkara ini dicatat melibatkan lebih dari satu orang yang berada di lokasi kejadian. Peristiwa yang dilaporkan itu sebenarnya terjadi pada Minggu 11 Januari 2026. Waktunya sekitar pukul 16.00 WITA. Lokasinya berada di Hotel Setia di Kelurahan Tenukik, Kota Atambua, Kabupaten Belu. Di kamar hotel, ACT bersama RM, PK, dan satu orang lainnya. Mereka berempat. Kemudian mereka mengonsumsi minuman keras bersama. Dalam kondisi ACT terpengaruh alkohol, RM kemudian menarik ACT ke arah kamar mandi yang berada di dalam kamar hotel. Di kamar mandi, RM memaksa ACT untuk melakukan hubungan selayaknya suami istri. Sejumlah pemberitaan kemudian menulis bahwa peristiwa itu tidak berhenti pada satu orang. Dalam pemberitaan tersebut, PK diduga menjadi orang kedua yang melakukan hubungan intim dengan ACT setelah peristiwa yang dilakukan RM. Hingga publikasi terakhir, belum ada pernyataan resmi dari PK dan belum diumumkan penetapan tersangka terhadap PK maupun pihak lain selain RM. Begitu laporan keluarga ACT diterima, perkara ini ditangani oleh Polres Belu melalui Satuan Reserse Kriminal dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Ini bukan prosedur biasa. Unit PPA dipakai karena korbannya anak di bawah umur. Artinya, setiap langkah penyidikan punya standar perlindungan khusus.
Setelah laporan masuk, polisi pun mengajukan visum et repertum (VER) untuk memperkuat bukti medis. Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa menyampaikan bahwa kasus ini tidak diperlakukan sebagai perkara tunggal, karena sejak awal laporan menyebut lebih dari satu orang terduga. Para terlapor disangkakan melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini bicara soal kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman pidana berat. Selain itu, penyidik juga membuka penerapan pasal 473 ayat 2 huruf B KUHP tentang tindak pidana perkosaan. Dalam kasus ini, suara tegas datang dari Rumah Perempuan Kupang melalui ketuanya, Wilhelmintje Libby Sinlaelu. Mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang menimpa ACT yang masih berstatus pelajar. Pesannya jelas, kasus ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang nama, tanpa pandang popularitas. Mereka juga mengapresiasi langkah Polres Belu yang menyatakan komitmen serius dan transparan. Rumah Perempuan menekankan agar keluarga, sekolah, dan lingkungan memberi dukungan penuh kepada korban, bukan sebaliknya. Dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang paling sering terjadi setelah laporan masuk bukan cuma soal proses hukum, tapi gelombang stigma. Korban dipertanyakan, korban disalahkan, korban dijadikan bahan bisik-bisik. Dan itu bisa sama merusaknya dengan peristiwa itu sendiri. Karena itu, seruan masyarakat sipil ini bukan sekedar komentar, ini alarm. Alarm bahwa kasus ini tidak boleh dibungkam oleh nama besar dan tidak boleh meminggirkan korban yang seharusnya dilindungi. Ketika hukum diuji oleh popularitas, yang kita jaga adalah keberanian untuk tidak diam. Prime Crimes. Terima kasih sudah menonton. Bantu Ogut dengan sebarkan video ini dan tulis komen di kolom komentar, karena keadilan harus terus disuarakan.